ngopong, yaitu benih yang mengapung, sedangkan yang tenggelam itu benih yang berisi yang baik untuk ditanam. Benar sekali. Dia waktu perendaman itu dia otomatis yang berisi dia tenggelam. Kemudian untuk yang ngopong ataupun yang tidak berisi dia mengapung. Nah, benih yang mengapung tadi kita buang. Kemudian benih yang tenggelam kita ambil untuk benih penanaman tanaman padi. Benar sekali Lutfi ya. Kemudian selanjutnya si Riva ya. Perlukah dilakukan perlakuan khusus agar mudah tumbuh? Semua benih itu perlu dilakukan perlakuan khusus supaya apa? Supaya mempercepat perkembangan. Kemudian untuk apa lagi? Masa dormansi. Apa masa dormansi? Masa perkecambahan sampai menjadi Masa istirahat. Coba dilihat. Masa dormansi itu masa penundaan perkecambahan. Nah, ini dia masa dormansi. Dia masa istirahat di mana benih atau tanaman itu berhenti bertumbuh dan berkembang. Nah, itu dari masa istirahat tadi, masa dormansi. Kemudian penyebabnya apa? Nah, ini dia penyebabnya, faktor genetis. Pinter. Nah, apa sih perlakuan fisis itu? Siapa yang bisa menjawab perlakuan fisis? Udah Ibu kasih satu. Fisis dengan perendaman air panas ya. Perlakuan fisik adalah perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan yang bersifat fisik. Nah, perlakuan yang bersifat fisis. Bagaimana bersifat fisis? Dilakukan tindakan-tindakan perendaman, misalnya dengan perendaman air panas. Kemudian kalau untuk fisis dia perendaman air panas saja ya. Kemudian jadi ada lagi yang tahu perlakuan khusus benih fisis? Deskripsinya ada yang tahu apa itu? Nah, ini dia. Perlakuan yang dilakukan terhadap benih. Kenapa dilakukan pakai air panas? Ya supaya kulitnya itu lunak dan mengembang. Agak mengembang dia, enggak kecil menciut. Nah, itu biasanya kalau benih-benih yang kayak gini ini benih yang ortodoks. Pernah belajar ortodoks? Masih ingat? Ortodoks dan benih recalcitrans. Kita bahas nanti di minggu berikutnya ya. Ortodoks dan recalcitrans. Jadi kalau cuma itu sedikit menyampaikan, kalau dia benih ortodoks itu benih-benih yang mempunyai daya kecambah tinggi. Dia sampai lama disimpan, benih tadi tetap bisa hidup karena mempunyai masa dormansi tadi yang tinggi. Nah, misalnya apa? Itu tadi biji jagung, benih cabai, semangka, lagi padi boleh.
Ini isinya nanti di Bisa dimulai belum? Yang sudah siap bisa? Yang sudah siap duluan bisa presentasi ke depan kelas. Ya, yang sudah siap duluan. Enggak mesti harus nomor kelompok 1 atau kelompok berapa. Yang siap duluan. Ya, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan perlakuan khusus benih biji semangka secara mekanis. Perlakuan khusus benih secara mekanis itu adalah perlakuan khusus benih yang dilakukan dengan cara pemikiran, pemotongan mulut benih, setelah itu perendaman dan pemeraman. Bahan-bahan yang diperlukan untuk perlakuan khusus benih pada kelompok kami ada benih semangka, kertas pasir atau amplas, larutan fungisida, penjepit terumbu dan ladang untuk pemeraman. Cara yang pertama yaitu dengan cara pengamplasan. Bahan-bahannya caranya disampaikan ya. Proses pengamplasan ini bertujuan untuk membantu perkecambahan dan membuka daun lembaga pada saat muncul di permukaan tanah. Pada benih yang diamplas itu bagian samping-samping atau pinggir di benih tersebut. Setelah pengamplasan, yaitu kita gunting atau kita potong ujung benihnya atau mulut benih dengan menggunakan gunting kuku. Tujuan pemotongan ini juga sama, yaitu membantu perkecambahan dan pembukaan daun lembaga pada saat perkecambahan di permukaan tanah. Setelah itu, ini direndam di dalam larutan fungisida. Perendaman ini dilakukan selama 5-10 menit. Perendaman ini tidak boleh terlalu lama karena ketika terlalu lama dapat menyebabkan benih tidak tumbuh pada saat ditanam di dalam media polybag. Setelah waktu yang ditentukan yaitu 5-10 menit, benih ditiriskan di atas kertas.
setelah ditiriskan, kita lanjut ke proses pemeraman. Ini bertujuan untuk benih agar bisa berkecambah di dalam media pemeraman tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang perlakuan khusus benih biji semangka. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Adapun yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan yang mau bertanya. Saya Bu, Iya. dari kelompok 3 Putri Olenzmi. Pertanyaan saya adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah? Untuk kelompok 2, ada yang bisa menjawabnya? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu 1. Benih terinfeksi patogen, benih mengalami dormansi. Apa lagi? Itu aja. Ada bisa menambahkan lagi? Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecambah. Iya, faktor yang mempengaruhi terhambatnya Benih untuk berkecambah. benih untuk berkecambah. Betul ya? Faktornya apa tadi? Dormansi dan terinfeksi oleh patogen. Masih ingat tadi patogen apa? Masih mikroorganisme yang pada benih. Iya, pintar. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Iya. Saya ingin bertanya, cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis adalah Diulangi. cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis adalah Untuk mekanis orang ini tuh visi saya. ini mekanis. Oh, ini mekanis. Oh iya. Oh ya, silakan yang bisa menjawab. Saya Bu, Ya, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengikir, menggosok kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih dengan pisau, dan menggoncang benih. Menggosok, kemudian mengamplas, kemudian Menjalani dan menggoncang benih. iya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan lagi untuk demonstrasi hasil dari perlakuan khusus benih secara mekanis. Ada lagi? Sudah? Oke. Silahkan ditutup untuk kelompok 3 kelompok 2 ya. Silakan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul
benih cabai. Langkah pertama yaitu tuang air panas ke dalam gelas. Kemudian rendam benih cabai ke dalam gelas. Perendaman ini juga berguna untuk memisahkan benih yang bagus dan benih yang tidak bagus. Biasanya benih yang bagus itu akan tenggelam ke dasar gelas dan benih yang tidak bagus itu akan mengapung ke permukaan air. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada benih yang mengapung, jadi kita harus memisahkannya terlebih dahulu. Oke teman-teman, perendaman ini juga berguna untuk menggunakan kulit benih sehingga mudah dilalui oleh air dan udara. Selanjutnya ini kita diamkan selama 2-3 menit ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan benih yang sudah saya rendam selama 2-3 menit, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan saring dan buang airnya. Jika sudah, di sini saya telah menyiapkan wadah yaitu toples. Dan kita lapisi tisu. Tisu ini sebagai tatakan untuk melapisi toplesnya ini. Toples ini berguna untuk menyimpan benih cabai. Selanjutnya kita masukkan benih cabainya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita cepat-cepatkan air sedikit aja. Ini untuk menjaga kelembapannya teman-teman. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama 2-3 hari di suhu yang lembab supaya dia berkecambahnya cepat gitu teman-teman. Ada kalanya juga benih yang kita semai itu berkecambahnya lambat atau tidak berkecambah sama sekali karena ini disebabkan oleh dormansi, yaitu terbungkusnya lembaga biji oleh lapisan kulit atau senyawa tertentu. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan kalian dan sebut nama beserta kelompok. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan Biji rekalsitrasi? Rekalsitrans. Benih rekalsitrans. Apa yang disebut dengan benih rekalsitrans? Iya. Oh, tulisannya kayak gitu. Ada yang bisa menjawab kelompok 2? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Biji rekalsitrans adalah biji yang daya kecambahnya akan menurun jika disimpan terlalu lama, bahkan tidak akan tumbuh jika dikeringkan. Contohnya biji mengiring, meranti, mahoni, mangga, durian, dan nangka. Dia daya kecambahnya lebih cepat, dia tidak bisa disimpan terlalu lama. Kalau untuk benih rekalsitrans beda dengan benih ortodoks. Yang kalian buat itu, yang kalian demonstrasikan itu benih ortodoks. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Sampai kaki-kaki ya kan? Ya, selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
konsentrasi dan waktu tertentu. Selain itu, perlakuan kimia yang dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan hama penyakit dapat dilakukan dengan cara memberikan pestisida tertentu kepada benih, baik sebelum benih dikemas untuk disimpan maupun sewaktu benih akan ditanam di lahan. Hal ini tergantung pada karakter benih. Bahan kimia yang bisa digunakan dalam perlakuan secara kimia ini antara lain asam sulfat, asam nitrat, potasium hidroksida, asam hidroklorid, potasium nitrat, urea, hormon tumbuhan, dan pestisida. Tata cara melakukan perlakuan secara kimia adalah bahan yang digunakan adalah benih jagung, cairan kimia HCl, serta fungisida. Disampaikan dengan Di sini terdapat dua cara, yaitu dengan fungisida dan cairan HCl. Pertama-tama, kita memerlukan 100 gram benih jagung. Lalu ditambahkan dengan 1 gram larutan kimia HCl. Manfaat larutan kimia HCl adalah Manfaat HCl atau larutan kimia HCl yang digunakan pada teknik ekstraksi benih merupakan zat asam yang sangat efektif untuk membersihkan daging buah yang melekat pada benih. Sebelum kami mengakhiri hasil presentasi kami, di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. ada yang bertanya? Saya Bu. Iya, silakan. Saya Muhammad Prayoga dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa itu HCl? Tadi HCl yang sudah disampaikan si yang Asdi. HCl adalah larutan kimia yang digunakan pada teknik ekstraksi benih, merupakan zat asam yang sangat efektif untuk membersihkan daging buah atau pot yang melekat pada benih. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau punya kata-kata yang salah ataupun berlubut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya. Bagus semua. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya is the best. Ya, selamat untuk kalian. Semoga sukses kedepannya lagi. Dan ilmu yang didapat hari ini semoga bisa menjadi bekal kalian nanti setelah selesai di sini. Karena semua ilmu yang kita dapat di sekolah itu akan bermanfaat bagi
pertemuan kita berikutnya minggu depan, yaitu mengenai pembiakan tanaman secara generatif. Jadi kamu bisa buka-buka nanti, ya. Pembiakan secara generatif itu apa sih? Apa-apa saja perlakuannya untuk generatif. Nah, itu nanti kita bahas lagi, kita ulas lagi di minggu depan. Jadi kamu bisa nanti searching di YouTube atau di Google kalian. Ya kan? Itu kamu searching apa sih itu generatif, apa saja tanaman atau benih yang perkembangbiakannya secara generatif. Paham semua? Paham, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, pinter anak bunda semua. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bisa kita tutup? Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dan kita masing-masing. Berdoa dimulai.